Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Haus Ilmu. Setelah 1 tahun nih kita nih. Gua cek kemarin Gitu ya? udah 1 tahun nggak ada podcast Haus Ilmu. Akhirnya bapak-bapak ini kembali lagi untuk nongkrong bareng ya. Kita judulnya ya. Iya, nongkrong lah. Nongkrong bareng. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa jadi insight buat Lu teman-teman. kenalin diri, Bo. Kalau gue mah Daman udah tahu. Oh iya. Perkenalan teman-teman, saya Bobby dari Haus sebagai CFO-nya Haus. Nah ini pengen ngobrol sama juragan-juragan saya di kantor nih gitu. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih, Po Man. Iya. Pengen ngobrol, ya kalau dari Pak Produser sih ada temanya. Dari nol hingga besar dan bermanfaat. Nah mudah-mudahan ya itu emang bisa jadi apa ya, Haus bisa berbagi cerita dari situ apa yang UFO dan Daman lakukan di Tema Haus. ini, Bob, tema hari ini atau tema the whole si podcast Haus Ilmunya? Kalau di briefnya kita hari ini ya Pak. Salah, Bro. Berarti nggak bener. Karena temanya hari ini tuh flashback di perjalanan bisnis kita masing-masing. Oke. Karena bagaimanapun kan, ya gue, Daman, atau lo ya sebenarnya kan apa ya, bukan anak muda juga ya, udah tua, maksudnya nggak muda-muda amat, nggak tua-tua banget gitu. Tapi maksudnya Tanggung. yang apa namanya, ya pokoknya inilah apa namanya, aduh ngomongnya apa ya, bukan pemuda ya, apa ya, Pria dewasa lah ya kita. gitu Pria lah, dewasa. yang Pria matang. iya yang dulunya sempat kerja kantoran, ya kan, gue di bank, Daman di apa namanya, FMCG. lu di bank juga Gua gitu di kan. bank, lama di bank. Pernah ya, kalau gue sebentar ya, gue cuma 3 tahun. Lu lama ya, berapa tahun? 10 tahun. Gua paling lama 15 tahun. Akhirnya Oh. insaf karena disetanin mereka berdua. Gitu. Tapi gue nyatain lo. Ini nih, ini gua nyatain diri sendiri. Ini yang paling gue ingat dari si Daman pas nyatanin gue adalah dia cerita gini pas kita lagi ngopi berdua. Lu udah berapa lama sih kerja? Ya udah lewat dari 10 tahun deh. Mana kartu kredit lo atau kartu debit lo? Gue liatin kan debit yang biasa. Terus dia tiba-tiba ngorek-ngorek dompetnya. Lihat nih dikeluarin prioritas. Cuma dalam berapa bulan dia buka Haus sama si UFO, tiba-tiba dia udah ngeluarin kartu debit prioritas. Gitu kan. Bener kan? Apa? Apa kata gue minggu lalu? Songong lu, abang bener. jadi mungkin ya itu sama ya, maksudnya gue yakin banyak teman-teman di luar sana ya yang seumuran kita gitu kan, atau di bawah kita yang mungkin sekarang lagi apa namanya kerja kantoran tapi pengen punya bisnis bla bla bla. Ya mungkin ya flashback kayak kita Pengen punya freedom, Pak. gitu ya. Pengen punya freedom. Oh gitu. Oh, Kan mulai kita masuk nih, mulai masuk. sebagai budak korporat 9 to 5, terus ada meeting ketemu atasan gitu, harus jaim di meeting, ketawa karir dan lain-lain gitu kan. Tapi lo masih ketawa karir Bang sekarang. Ya, kan saya masih bekerja juga, masih kerja walaupun bukan korporat banget gitu. Ya, itu pengen punya kebebasan ngatur diri sendiri, cenah. Oh gitu. Udah bisa kan diri sendiri. Belum. Tapi kalau gue udah pada kesimpulan ini, gue udah pernah cerita sama Daman ketika dia sempat ngobrol-ngobrol kemarin sama anak-anak yang lain. Ayo dong kita coba mikirin bisnis. Saya mau udah nyerah Pak. Saya udah pada kesimpulan. Cerita dulu sama. Lu main langsung menyerah aja. Ceritanya kan tadi ibaratnya kan nih, maksudnya jadi Bobby ini temen SMP kita ya Man ya. Nah, gue maksudnya mereka udah kenal dari SMP. Gue sama Bobby sekelas ya, kelas 3 ya. Kelas 3 di 75 Bonjer. Gue belum pernah sekelas sama lo. Belum. Bahkan dulu SMP ya cuma tahu aja tapi nggak pernah main bareng ya. Iya. Ya lu yang lebih sobatan lah ya. Lu pernah sekelas dulu waktu? Enggak. Enggak. Hah? Nggak pernah sekelas juga? Kita tuh baru akrab SMA. Oh. Baru ngegeng tuh SMA, mulai SMA. Dulu sama Ceplik dulu Ya. sama si Yuda waktu itunya apa namanya mainnya. Iya. Oke. Kita deketin dia karena kan dari SMA udah bawa mobil. Oh. Kalau mau keluar malam minggu masa harus naik taksi mulu kan, dari zaman SMP kalau keluar naik taksi. Nah, Daman kan ada mobil. Iya. Tariklah sama si Yuda buat nongkrong keluar pakai mobilnya Daman. Mulai deketnya dari SMA situ.
Oh, jadi pas SMP justru ya. Karena waktu itu SMP belum punya mobil, jadi nggak temenin. Iya. Ya Kalau suka lu dah. Nah terus apa namanya gua sama Daman ke SMA yang sama. Gobi pisah, ketemu lagi di kampus ya. Ketemu lagi di kampus sama-sama Unpad. Gua akuntansi, lo HI, lo Vkom gitu kan. Nah terus di Bandung, tadi dulu main bareng gak sih kita? Enggak ya? Main bareng ya? Kadang-kadang gue ikutan kalian main biliar. Iya. Nih yang paling hilang nih dia sepertinya nih, si Daman nih. Saya sibuk, Pak. Sibuk apaan lo? Sibuk pacaran. Dia sibuk dengan himpunannya sama dede-dede himpunan kayaknya, dede-dede cewek-cewek himpunan kayaknya dia. Ya kan kalau anak-anak 78 kan base campnya rumah gua kan. Gua, Gujer, anak-anak Nangor kalau main ke Bandung ke rumah gua si David, Abal, si Paijo. Sempat nginep juga kita di tempat lu. Nginep juga lo ya? Iya. Kalau yang gua sering ya si Kentang, yang anak maksudnya biasanya kalau jemput kita tuh ya si David sama si Kentang tuh dengan mobil TAF ya. Trooper. Trupi dia manggilnya Trupi. Iya. Sampai akhirnya udahlah begitu lulus masing-masing ya. Maksudnya gue sendiri kan habis lulus langsung cabut ke OSI. Daman, lu langsung cabut gak sih? Langsung cabut ya? 2004? Gini ya. Lulus 2000 berapa? 2004. Bulan wisuda November. Kapan? Oh, wisuda Desember ya? November. Pas 4 tahun lo ya? Wisuda November. Gua Agustus. Wisuda Agustus gua kalau nggak salah. 2005. 2004 kojol lo. 4 tahun pas. Gua 2005. Gua 2005. Lulusannya Udah tapi berantakan IPK udah lambat juga lagi. enggak. Sidangnya dari Februari tapi wisudanya Mei 2005. Oh iya. Gua cabut kosi Maret 2005. Maret 2005 masuknya Juni gitu. Gue persiapan dulu di sana lah, main-main dulu lah. Lu berarti semester maksudnya di tahun 2005 atau 2000 berapa masuk intake. Juli 2025. Oh, bareng berarti. Ya Juli ya kan, Juli 2005. Iya. Habis lulus tuh ngapain, Man? Habis lulus santai-santai. Menikmati dulu. Oh, berarti nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya kuliah dulu ya? Lu langsung kerja? Langsung kerja gua. Mei gua wisuda, kalau nggak salah Juni atau Julinya langsung kerja di O-Channel. Oh, langsung tuh. Jadi, magang dulu atau enggak, jadi asisten produser. Asisten produser. Acara? Party at No Limitation. Paranoia namanya. Oh, Paranoia. Ini ya yang apa sih? Ya, liputan dari satu klub ke klub lain. Oh, apa aja tuh klubnya? Kalau dulu tuh Embassy, terus ada Vertigo gitu. Ya Bapak nggak tahu lah. Klub hits zaman dulu, tahun 2005-an ya. Datang ke klub, syuting, ya cuma ngeliatin muka-muka cakep-cakep aja, intinya itu. Nggak ada inti lah acara itu, cuma ngeliatin cewek-cewek cakep, udah gitu. Kurang lebih setahun gue di sana. Setahun. Terus abis itu? Dari situ gue lanjut kerja ke agency. 2,5 tahun. Multinational agency. Dari agency baru pindah ke client side. Jadi biasanya anak-anak agency itu kalau kerja, banyak di antara mereka yang punya impian akhirnya end up di klien gitu kan. Punya impian? Ya. Jadi memang mulainya dari agency, suatu saat mereka punya cita-cita pindah ke client side, ke marketing communication-nya di client side. Oh, gitu. Jadi emang orang agency itu emang nggak pengen selamanya di si agency. Beberapa gitu, karena kan di client side kan biasanya lebih secara benefitnya kan lebih bagus, Pak. Oh. Gitu. Jadi banyak anak-anak agensi yang cita-citanya ke situ. Nih Mas Reski juga ke situ tuh. Oh gitu. Dari anak agensi ke klien. Oke. Awalnya di elektronik, Panasonic, tapi dari situ nggak lama gue ke bank dan yaudah dari satu bank ke bank lain kurang lebih 10 tahun di marketing. Jadi mungkin kalau gue tadi tangkap impian benefitnya mungkinnya untuk hidup yang lebih stable. Yes. Betul. Karena ada mungkin asuransi, ada jenjang karir. Ada apa lagi? Kalau kemarin kalau di bank biasanya ini benefit, biasanya kredit mobil, kredit rumah yang bunganya di bawah standar ya, betul kan?
Di rumah gue pertama dapatnya karena bantuan dari kredit kantor tuh. Oh. Cukup dimudahkan sih gitu. Oke. Makanya 2000 umur 30 tahun ya nggak terlalu awal tapi juga nggak lama-lama banget bisa punya rumah gara-gara dibantu kredit kantor. Oke. Gitu. Nah lu sendiri habis dari India langsung ke Jakarta atau sempat kemana dulu? Langsung Nah. beres karena beasiswa kan ya. Jadi memang mesti pulang cepet gitu. Kalau nggak diusir. Balik ke sini, tapi dari sana udah ngelamar ya. Jadi proses ngelamarnya udah dari pas ngurus terakhir pendidikan di sana lah. Jadi sebenarnya nunggu kerja dapat kerjanya nggak lama juga. Balik sebulan 2 bulan udah masuk kerja. Terus sebut nama merek aja ya, Frisan Flag gitu. Kenapa Frisan Flag waktu lu pertama kali kerja? Lu belum nggak pindah-pindah lain kan? Nggak, Dari awal baru pertama kali di Frisan Flag, Iya, situ terus Iya. sampai akhirnya lo resign pas bikin house kan? betul. Iya. Betul. Frisian Flag karena itu kan perusahaan ini ya multinasional lah. Memang kalau di Indonesia kelihatannya perusahaan lokal jualannya susu kental manis. Tapi sebenarnya kan itu kan perusahaan multinasional. Gue sebenarnya ngeliatnya ke situnya sih. Jadi Multinasional. multinasional. Nggak ngincer Unilever lo. Biasanya kan Unilever tuh kalau FMCG. Iya, waktu itu yang memberikan penawaran pertama Frisian Flag dan penawarannya lumayan membuat gue yakin lah gitu. MT ya. Apa penawaran yang membuat lo yakin itu apa? Satu. Gue gak yakin soalnya. Karena gue itu kan gue ikutan MT-nya interviewnya Frisan Flag juga ya. Pas ditawar gue yakin. Lo Frisan Flag juga Iya gak gue ambil. Kayak gue nanya apa gue yakin. Waktu gua daftar itu interview aja di hotel. Oh. Kayaknya waktu zaman lagi gak enak gitu. Hotel mana? Di Kemang deh, daerah Kemang gue lupa namanya. Waktu itu di hotel, interview pertama di hotel, terus habis itu seleksi di hotel juga. Satu-satunya tuh perusahaan yang ngundang ke hotel gitu. Jadi ya gue berpikir Bonafit lah ya. iya minimal nanti kalau gue masuk kegiatannya di hotel-hotel mulu nih. Itu salah satu lah yang membuat selain dari angka-angkanya lah. Ada ini sih kayak ada kayak pride-nya gak sih? Wah, kerja di perusahaan multinasional. Jadi kayak currency-nya tuh not only the benefit in term of nominal, tapi ada kayak social validation juga tuh si currency-nya karena multinational company gitu. Iya. Satu ya, kalau misalkan ngomong mikir kalau ngomong kayak nanti ketemu mertua kan lumayan nih bisa ngomongnya ini perusahaan luar udah lama di sini. Iya. Satu kayak gitu. Terus kedua selain itu lebih kepada ini sih gue ngeliatnya kesempatan untuk kalau seandainya mau berkarir keluar berarti ada dong gitu. Saat itu sih gitu sama ya ini pendidikan yang mereka fasilitasin dibayarin gitu. Iya. Valid sih kalau dia bilang gitu. Gue sih juga agensi yang gue tadi ceritain tuh agensi Amerika, namanya WNR. Kalau ngumpul sama keluarga kerja di mana? Kerja di advertising agency, apa namanya? WNR, perusahaan Amerika gitu. Dengan begitu aja ngerasanya udah oke banget gitu. Ya usia segitu butuh kayaknya ya. Masih butuh. Iya. Tapi waktu pertama kali kerja gitu ya. Emang udah kepikiran gue pengen berkarir sampai nggak tahu ya sampai jadi CEO di perusahaan itu atau gimana gitu waktu itu? Apa ya? Kalau gua sih lebih kepada ya dalam hidup kan mesti ada progres terus lah gitu. Gua termasuk yang mengatur, berplanning berapa tahun mau kemana gitu. Kayaknya sih lebih ke individual drive aja sih. Tapi udah ada misalnya pas masuk misalnya masuk tahun 2000 berapa? Masuk 2007. 2007. Nah, kayak ada target gak? Tahun 2000 berapa gua harus direktur misalkan. Dari guanya? Iya. Oh,
Waktu itu sih belum nyampe direktur ya. Maksudnya gini, belum berani juga karena kan kalau lu di organisasi besar tuh kan dari staff ke atas, mungkin bercita-citanya baru sampai at least manajer dulu lah gitu. Kayaknya nggak banyak orang yang langsung berani. Gua mau jadi direktur sekian gitu. Tapi manajer, gua waktu itu juga ngelihat banyak anak-anak MT baru udah berani tuh. Saya 2 tahun mau jadi manajer Pak gitu. Rata-rata gitu. Atau 5 tahun gue mau jadi senior manager atau GM gitu. Kayak gitu sih. Karena agak panjang antara lu mulai naik ke level manager sampai ke senior manager tuh biasanya agak panjang tuh. Bisa 10 tahunan orang. Ada aturannya ya. Minimal bisa promosi dalam periode berapa lama. Terus ada rentang-rentangnya. Kalau zaman gue di bank tuh gitu tuh, manajer ada levelnya lagi, manajer level 1, bisa level 2-3 layer manajernya itu baru sendiri. Bisa naik lagi. Apalagi kalau lu organisasinya gede itu bisa 2-3 layer manajer. Terus maksudnya kayak apa emang itu yang lo inginin gitu ya dari dalam hidup lo atau dari gue nggak tahu ya, dari kecil atau dari remaja atau dari pas kuliah atau apa gitu? Tadi kan udah dibilangin apa yang diomongin pertama kartu prioritas. Gue cuma pengen kaya. Bangga banget dia ngeliatin kartu prioritas dibanting di meja. Sakit. Wah, terbelalak gua, terbelalak. Kenapa baru ngomong sekarang? Taunya kalau dari dulu udah gue bunyi. Cetek banget. Iya, itu kalau nggak salah haus baru bulan ketiga, bulan kelima, belum lama man ya. Bulan ketiga, bulan kelima. Oke. Haus. Itu tergantung pada siapa gue ngomong. Oh gitu. Gue menyesuaikan audiens. Kebutuhan audiens. Kalau Bang Bobby emang tempatnya gitu. Begitu. Gitu doang. Dan konteksnya emang lagi nyetanin buat bisnis kan dia. Gitu. Terus kalau lu sendiri maksudnya dari agensi ke bank gitu, emang pengen karir di bank atau gimana? Kalau tadi sih, gue sebenarnya targetnya tuh mikirnya maksimal di umur 40 udah punya bisnis sendiri dan stabil. Oh iya, udah emang dari ada gue nyeting target. Jadi nggak kepik. Tadi kan kalau Daman mungkin bilangnya kepikirannya sampai level manajer lah pas awal-awal kerja. Gue kurang lebih sama. Tapi gue punya target di umur 40 gue pengennya udah punya bisnis sendiri dan gak kerja sama orang lain. Walaupun gue belum tahu apa bisnisnya. Gitu. Terus apa yang bikin lo merasa gue harus punya bisnis sendiri itu apa ya? Kenikmatan apa yang lo pikir bakal lo dapat ketika lo punya bisnis sendiri gitu? Yang nggak lo dapat di kerja gitu, kantoran? Freedom sih gue ngerasa. Freedom. Gue bisa ngatur waktu gue sendiri, mau ngapain aja, kapan aja, dan ya pastinya juga ada cita-cita jadi kaya juga sih dari berbisnis. Karena ketika kita kerja, setiap tahun sebagus-bagusnya pengalaman gue tuh naik gaji 20% gitu. Ya udah ketakar gitu loh. Sedangkan kalau bisnis kayaknya awalnya lo mulai pendapatannya A, tahun kedua ketiga udah bisa dapat 50x dan nggak ketakar lah gitu. Mikirnya sih dari situ gitu. Ya tapi akhirnya mencoba berbisnis ternyata ya gitulah. Ya gitulah tuh gimana tuh? Nggak segampang itu ternyata. Iya. Stres gue jadi karyawan dengan stres sebagai pebisnis kemarin nggak ada bandingannya sih. Gitu. Nah kayak gitu ini udah mulai masuk ya. Artinya maksud gue, jadi lu mulai kerja dari 2005. 2005 sampai akhirnya lo resign bikin micin ya? Micin, itu 2019 gue resign Desember, micin mulai itu Februari 2020. Jadi 15 tahun lo kerja? Ya, kurang lebih 15 tahun. Jadi lo nggak nikmatin tuh 15 tahun waktu kerja lo kantoran itu, lo nggak merasa itu aktualisasi diri lo atau secara finansial, secara kebebasan waktu itu lo nggak dapetin itu tuh? Sebenarnya dibilang nikmatin ya nikmat aja. Tapi kan memang gua kemarinan punya cita-cita untuk punya bisnis sendiri, berdiri di kaki sendiri. Kan
biar bagaimanapun kalau kita kerja di perusahaan, kita kerja buat orang gitu. Pengen lah punya freedom nentuin kemauan hidup kita sendiri gitu kan. Terus kalau ditanya kenapa akhirnya berbisnis, selain ngelihat kalian yang sukses di house gitu kan, gue juga sebagai mitra house tahu gitu, sales satu store house itu berapa gede sih, untungnya berapa gede. Itu kali berapa sama store yang kita punya? Dikali sama yang punya gitu. Sama mungkin kalau gue kemarin salah satu push factornya juga kebetulan kan terakhir gue kerja kan di bank konvensional kan. Kita kan belajar agama gitu loh. Udahlah mulai ada kegelisahan gitu. Gue harus keluar. Tapi keluarnya kemana belum kebayang. Sampai akhirnya ngelihat bisnis house, kalian berbisnis. Wah, bisnis kuliner kayaknya menjanjikan nih gitu. Kemarin kan store house gue aja itu sehari dengan kondisi sangat biasa banget kan, haus bedeng kalau lu bilang kan. WC umum. Bedeng. Haus Bintara sehari tuh nyaris dapat 20 juta. Ketika gua omset. Omsetnya. Oke. Ketika memutuskan berbisnis, masa iya 10% dari 20 juta aja gua nggak bisa dapat salesnya sih. Kan mikirnya kayak gitu kan, benchmarknya terlalu tinggi gitu. Tapi ya begitu akhirnya buka si Micin ini, tak segampang itu dapetin 2 juta aja gitu. Iya. Nah lu gimana man? Maksudnya kan dari kita lulus ya 2000 pas di Bandung aja ya, walaupun kita sama di Bandung kan kita juga jarang ketemu ya, paling acara buka puasa anak 78 yang di sono lo nongol, kita main biliar lo gak pernah nongol, sesekali doang makan lo nongol gitu kan, terus udah gitu hilang tuh kan, gua kemana lo kemana kan, terus tahu-tahu lo nge-reach out gue tuh 2012 2013 ya. Betul. Pas gue bisnis rendang tuh ya kan. Lo ngomong, "Fu, gue pengen main ke pabrik rendang lo dong." Gitu kan. Ya udah. Apa namanya? Boleh aja gitu kan. Akhirnya lo datang tuh sama lu enggak sama Riri ya? Enggak. Lu sendiri sama Pak Eko. Lu berdua doang tuh. Pak Yanto. Terus datang ke pabrik rendang gue di Soreang ya. Gitu. Nah itu apa tuh yang tiba-tiba lo tiba-tiba ngontak gue tuh, pengen lihat pabrik rendang gue gitu. Ya sebenarnya kan keinginan untuk jadi entrepreneur tuh udah lama sebenarnya, dari zaman kuliah kan dulu kan. Keren tuh kalau bacaannya kan SWA gitu. Itu termasuk salah satu bacaan yang rutin gua belilah gitu ya. Gue tahu tuh, pasti dari mau Gambir ke stasiun kereta Bandung kan. Iya. Sambil nungguin ini kereta datang beli ini kan majalah SWA kan. Sama gue juga. Dan dari situ kan jadi apa ya? Mimpi makin ini ya, makin liar gitu, banyak. Salah satu yang menggugah tuh adalah ulasan tentang usaha-usaha dari negara, dulu kan bilangnya negara berkembang tapi bisa mendunia gitu. Itu ada pabrik baja dari India gitu. Si Tata ya. Tata Steel, ada Mittal Steel juga. Iya. Itu pembaca suara rata-rata pernah lihat sih itu artikel itu tuh. Nah itu kayak apa ya? Buat gue tuh kayak sebuah movement lah, pemberontakan atau apalah dari negara yang belum dipandang terus bisa menjadi top dunia gitu. Nah itu menggugah sih. Jadi berbekas buat gue pengen juga suatu saat bikin usaha yang bisa kayak gitu. Nah, tiba-tiba di angkatan kita kan jarang ya yang jadi yang usaha lah, yang entrepreneur gitu. Terus gue lihat lu udah mulai. Ya betul, di Facebook, lihat gue di Facebook atau dia mana bro? Lupa deh. Dulu 2012 ada yang logonya merah itu apa ya? Pet ya. Kita ngikutin perjalanan di Pet. Pet. Oke. Pet ya. Kayaknya iya deh, kayaknya Pet. Di Pet. Terus ya itu, wah udah mulai duluan nih si UFO nih gitu. Cobalah belajar gitu, karena kan ya belum tahu, gue bukan datang dari keluarga yang usaha bisnis juga. Jadi di lingkungan gue nggak ada sih yang bisnis, semua kerja gitu.
semua kerja buat company atau buat bank atau buat orang. Jadi agak susah aksesnya untuk mengetahui bagaimana sih dunia usaha. Nah, karena lu udah melakukan, ya gue coba belajar ke lu waktu itu. Pengen tahu lah, minimal pengen lihat tahu. dari pet gitu kan. Nah terus kan itu 2013 ya atau 2012 gitu kan. Terus akhirnya yang lu akhirnya benar-benar mulai. Iya, gua nggak tahu karena kan maksudnya Haus kan 2018 ya. Iya. Juni 2018, tapi before that kan juga emang lo ada yang waktu itu gue kumpulin buat bikin martabak tuh kalian kan ya. Iya. Tapi before that lo ada lagi gak tuh? Sebenarnya ada sambilan-sambilan lah yang gue kerjain di weekend gitu. Gue dagang-dagang di weekend, bazar ke bazar, itu gue udah sempat coba. Dari jualan Thai tea. Pernah juga Thai tea? Pernah. Serius? Jauh sebelum Haus. 2000 berapa? Baru denger nih gue yang ini. Baru denger gue yang ini. Pernah cerita, cuman mungkin nggak ini. Dulu waktu gue taunya lo jualan itu, men. Celana dalam, mereknya UFO lagi. Jual celana dalam, mereknya UFO banget. Underwear fashion, Underwear factory outlet. Banyak dia jualan, apalagi makanan apa sih yang lo juga suka jualan di grup itu? Apa? Tahu gejrot. Tahu gejrot. Baru sebelum Haus tuh tahu gejrot. Tahu gejrot tuh yang paling pertama Thai tea itu. Ya, kalau makanan minuman iya Thai tea. Pertama kali deh, kalau gua nih ya. Gua tuh pertama kali itu sebenarnya